konsumen seperti apa, lalu menganalisa perilaku konsumen dalam mencari informasi di dalam digital, memahami proses evaluasi alternatif sebelum pembelian. Jadi itu ada alternatif ya, sebelum pembelian tuh ada pilihan-pilihan. Lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen di era digital. Kita masuk ke slide ini secara keseluruhan. Ada pertama kita pengenalan kebutuhan dulu, di mana konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang dipenuhi. Kebutuhan bisa muncul karena rangsangan internal ataupun eksternal. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan kenapa sih orang bisa membeli. Ada yang dari dirinya sendiri, tapi ada juga dari orang lain. Baik itu keluarga, baik itu budaya, ya, baik itu agama, baik itu wilayah, baik itu siapa teman dekat, influencer dan seterusnya. Tapi juga yang ada yang dari dirinya sendiri, yaitu secara kognitif kemarin ya. Orang yang mempunyai logical thinking yang apa namanya, yang kognitifnya itu berjalan, dia pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Ketika dia memiliki kebutuhan, dia dia akan punya pertimbangan sendiri tanpa dipengaruhi orang lain. Karena memang kemarin kan ini kan ada internal dan eksternal. Terkadang memang ada pengaruh-pengaruh orang. Tapi kalau yang logikalnya jalan, walaupun dipengaruhi seperti apa, dia nggak akan terpengaruh gitu. Dia punya keyakinan sendiri bahwa produk ini bagus, produk ini worth it. Saya pernah coba enak, walaupun orang bilang nggak enak, tapi saya rasa itu enak karena cocok di lidah saya. Dia akan tetap beli. Lain halnya dengan orang yang apa namanya ya FOMO ya, apa first out missing apa namanya, dia fear of missing out, jadi takut banget ketinggalan gitu ya. Kalau orang pakai masa gue enggak gitu ya. Kalau orang misalnya apa namanya sudah coba masa gue enggak gitu, atau misalnya ya takut dikatakan beda, takut dibilang beda gitu, itu bisa dari luar. Nah, tapi juga ada loh ternyata dari dalam. Nah, apa sih masalahnya yang harus dipenuhi gitu? Nanti kita bahas satu persatu. Lalu pencarian informasi, di mana konsumen mencari informasi dari berbagai sumber. Itu jelas kalau mencari informasi itu dari luar, bukan dari diri sendiri, karena apa kaitannya dengan luar, baik itu informasi dari manapun, dia mau dari Instagram, mau dari sosmed, mau dari googling, mau dari manapun, atau misalnya mau lihat influencer, dia cari informasi. Ada juga evaluasi alternatif. Jadi ketika dia sudah punya pilihan, terus dia banding-bandingin, gitu ya. Dia banding-bandingin apa yang dibandingin, bisa harga, bisa kualitas, bisa fitur, bisa karena apa namanya pengirimannya cepat atau enggak, atau bisa juga karena reputasi mereknya. Gara-gara ngonten salah gitu ya, itu juga bisa bikin kacau ya, bisa bikin brandnya jadi apa namanya turun, atau kepercayaan orang jadi ini ya. Nah, terus keputusan pembelian. Nah, ketika sudah mulai dari mengenal kebutuhan diri sendiri, mencari informasi, lalu mempertimbangkan, terus apa dia memutuskan untuk membeli atau action to buy gitu, atau misalnya apa konversi ya, kalau di bahasanya apa digital itu conversion. Dia memilih alternatif tadi, dari beberapa alternatif itu dipilih sama dia. Nah, ketika dia memilih itu misalnya apa, oh dia cari di e-commerce misalnya, oh yang bintangnya 5 siapa nih, oh ternyata bintangnya 5, reviewnya sudah banyak, oh yang beli sudah 25.000 terjual misalnya. Mungkin dia dari situ sudah oke, terus testimoni juga bagus, bahannya tebal, bahannya bagus, terus pengirimannya cepat dan seterusnya, lalu dia conversion atau action to buy. Atau juga bisa setelahnya. Nah, kalau setelahnya itu perilaku pasca pembelian, di mana kalau kita sebagai penjual tidak boleh stop dari udah beli kita senang, nggak boleh. Bagaimana caranya orang supaya balik beli lagi, bagaimana caranya yang beli tadi repeat order gitu ya. Lalu setelah itu kita juga pelajari perilaku mereka, bahwa
ada beberapa orang gitu ya, mungkin termasuk kita salah satunya, kalau misalnya kita suka, misalnya belanja di marketplace tersebut, kita kasih bintang 5 gitu misalnya, bisa jadi kasih bintang 5-nya karena memang beneran suka, bisa jadi karena mau dapat poin doang. Kalau saya sih kadang-kadang ya sudahlah, so-so aja gitu ya, kita klik bintang 5 kan plus nambah tuh walaupun 450 perak gitu ya nambahnya ya, tapi paling nggak adalah poin masuk ke kita gitu, kadang-kadang gitu. Tapi ada juga orang-orang yang males ya sudahlah bodo amat gitu ya, mau bagus nggak bagus, pentingnya buat gue apa ya gitu, cuma 450 perak, nggak pedulilah, males dia ngeklik-ngeklik bintang 5, apalagi komen-komen, apalagi pakai unboxing, nunjukin bahwa barangnya bagus gitu kan. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang dia punya misi baik gitu ya. Kasihan lah gitu, emang bagus kok gitu biar orang-orang juga punya merasakan beli di sini enak gitu ya, beli di sini cepet, kualitasnya bagus dan seterusnya. Gitu ya. Nah ini maksud saya Mana supaya udah kawan? oke, boleh di mute. Nah, Nah, dibantu gimana nih? Annoying. Nah, yang pertama pengenalan kebutuhan tadi bagaimana sih caranya pengenalan kebutuhan gitu. Need recognition ya. Jadi kita supaya tahu mengenal kebutuhan tuh seperti apa. Tuh, kayak misalnya gini, kayaknya aku butuh sesuatu deh gitu. Nah, ketika kayaknya aku butuh sesuatu, di tahap ini merupakan sebenarnya tahap pertama yang juga penting ya, yang paling penting dalam proses pembelian karena kalau konsumen belum merasa butuh sesuatu, memang banyak konsumen yang butuh beli bukan karena butuh ya, kayak misalnya, apa namanya, impulse buying gitu ya, tiba-tiba beli gitu ya, walaupun memang nggak butuh gitu. Tapi pada dasarnya orang mencari itu ketika mereka butuh gitu. Jadi waktu butuh itu, di momen inilah sebenarnya momen penting di mana ketika kita butuh tentunya, dia akan terus mencari informasi ke next selanjutnya supaya, apa namanya, eee, kalau butuh tuh pasti nyari gitu. Kalau tidak butuh ya dia tidak ada pembelian. Kalau misalnya, beli kepastian untuk membeli itu memang karena dia butuh. Nah, apa itu pengenalan kebutuhan? Pengenalan kebutuhan itu terjadi ketika konsumen menyadari adanya kesenjangan atau gap antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diinginkan. Misalnya, kondisi saat ini HP-nya lemot gitu ya, misalnya, terus kita butuh yang HP-nya cepat gitu, atau misalnya yang memorinya besar karena kayaknya kalau habis foto ya harus buang WhatsApp gitu ya, bahaya kalau buang WhatsApp ya, kalau buang aplikasi yang lain nggak masalah, dan itu tidak bisa dipakai karena memang full gitu. Nah, kondisi pada saat ini, apa namanya, itu ada gap antara kondisi yang diinginkan gitu. Nah, kondisi yang diinginkan tuh apa misalnya, oh HP-nya yang memorinya lebih besar misalnya, oh atau handphonenya yang lebih bagus misalnya, atau, saya butuh power bank misalnya dan seterusnya. Nah, di sinilah, disebut need recognition gitu. Jadi dia mengenali, oh kebutuhan dia tuh apa sih gitu. Dia bandingkan di saat ini dengan yang akan datang. Kayak misalnya, oh saya butuh sepatu, oh kenapa? Saat ini sepatu saya sudah nggak nyaman misalnya kesempitan, atau misalnya sepatunya udah bolong-bolong misalnya ya, udah sering rusak atau jebol misalnya, udah di-sol kayaknya juga jebol lagi misalnya, ya udah saya harus beli. Nah, ini adalah proses yang terjadi di dalam, apa namanya, proses yang terjadi di dalam pikiran konsumen ya kalau di sini ya. Dalam pikiran konsumen pertama apa, menyadari masalah kebutuhan. Jadi dia sadar dulu nih, oh masalahnya apa sih gitu. Konsumen sadar ada sesuatu ya, ada sesuatu yang kurang atau mengganggu. Misalnya atau perlu diperbaiki misalnya tadi ya HP ya, misalnya HP-nya cepet habis baterainya, oh ternyata, earphone-ku rusak atau misalnya laptopnya mulai lemot gitu. Nah dia sadar tuh, mulai menyadari masalahnya. Nah lalu evaluasi tingkat masalahnya. Konsumen mikir nih, seberapa penting sih masalah ini misalnya tadi ya, HP-nya mati saat main game, mungkin masih bisa ditunda ya, tapi kalau HP-nya mati tapi mau buat ngerjain tugas nggak bisa karena earthling-nya ada di situ gitu misalnya. Atau misalnya selama ini jarang buka HP, tapi seringnya jarang buka laptop tapi seringnya buka HP. Ngerjain apa-apa, koordinasi dan seterusnya di HP, oh berarti penting gitu. Jadi apa namanya, dia mengevaluasi tuh seberapa penting sih, tingkat kepentingannya tuh sampai seapa gitu. Atau kalau misalnya HP-nya mati tiba-tiba padahal harus presentasi misalnya ya, itu kan kayaknya udah panik gitu ya, dan itu akhirnya dia mengkategorikan bahwa beli handphone atau memperbaiki handphone yang rusak itu adalah suatu hal yang penting. Lalu muncul motivasi untuk bertindak. Nah, setelah tadi dia merasa itu adalah penting, dia tuh ini tuh, apa namanya, muncul tuh, oh berarti saya harus misalnya kalau baterainya lowbat, sering lowbat, ya udah berarti harus cari power bank misalnya. Atau, memperbaiki HP-nya atau misalnya ganti baterai misalnya. Nah itu. Nah setelah dia berpikir muncul motivasi untuk bertindak, selanjutnya adalah mulai mencari cara memenuhi kebutuhan ya. Cara mulai mencari kebutuhan itu, mulai dari apa, dia mencari tuh, cari review misalnya, ya. Cari review terus, review tentang power bank misalnya, atau review tentang handphone baru misalnya atau yang lainnya. Nah, setelah sampai sini berarti memang dia sudah muncul nih, oh udah fix nih saya butuh power bank untuk misalnya kebutuhan HP saya. Nah, di sini kita lihat juga sumber sumber, muncul kebutuhan itu pertama ada dari rangsangan internal, ada rangsangan eksternal. Kalau rangsangan internal itu tentu berasal dari, diri konsumen ya. Jadi secara kondisi biologis atau psikologis, dia memang membutuhkan itu. Kayak misalnya ini di sini contohnya haus, lapar, ingin diakui, lebih produktif dan lain-lain. Tetapi kalau rangsangan eksternal,
Kalau mungkin bisa ingin berprestasi kalau teman-teman ya, ingin diterima di lingkungan dan seterusnya. Nah, misalnya kalau sekarang menjelang UTS misalnya, tugas numpuk, lalu teman-teman mikir kayaknya aku butuh apa gitu ya, iPad atau apa gitu ya, yang buat bisa nyatet-nyatet atau gimana gitu. Nah, itu muncul dalam dari diri sendiri. Lalu yang kedua ya tadi ya, rangsangan internal itu ada dari iklan Instagram, rekomendasi teman, review YouTuber dan seterusnya. Oke. Kondisi saat ini gap kondisi yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah keputusan pembelian konsumen digital, pencarian informasi. Pencarian informasi ini tahap ketika konsumen mencari informasi tentang produk atau merek untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman telah sadar bahwa membutuhkan sesuatu, terus biasanya apakah teman-teman langsung beli? Langsung beli teman-teman? Langsung aja check out gitu ya? Misalnya? Enggak kan? Terus ngapain dulu? Cari perbandingan, tidak langsung beli ya, cari perbandingan, terus apa, riset ya, secara tidak apa kata lainnya riset. Riset dulu terus baru belinya belakangan ya. Belinya di-riset dulu, apa yang di-riset kira-kira teman-teman? Yang di-riset apa teman-teman? Barang yang sesama di toko lain, terus apa lagi? Di toko lain apa yang di-riset? Harga, Bu. Harga, good, apalagi? Apalagi selain harga? Kualitas mungkin. Kualitas, good. Bahannya dulu. Apa? Bahan. Bahannya. Sorry. Uh, ini di mana siapa? Givari? Oh ini dia. Ini mau lihat ini. Terus apa lagi? Terus yang dicari carinya kemana biasanya teman-teman? Marketplace? Selain marketplace apa? Googling. Kalau review-review di mana carinya? YouTube. Website mungkin, Bu, website. Websitenya boleh. Di TikTok juga banyak yang review ya. Ada nggak TikTok? Iya, review di TikTok banyak. Kenapa? Iya betul. Iya betul. Jadi kalau misalnya mau review yang detail kayak misalnya comparison ya, misalnya oh saya mau iPhone 16 sama iPhone 16 Pro misalnya. Nah, itu di YouTube ya supaya yakin aja nih mau milih yang Pro apa enggak gitu ya. Terus tadi kalau mau cari rating di mana lihatnya? Google Review bisa atau di marketplace ya. Itu juga ratingnya ada. Terus ada yang tanya temen nggak? Ada yang tanya temen? Ada. Ada. Kamu udah pernah belum pakai ituan? Bagus nggak gitu? Enak nggak makainya gitu kan? Kayaknya oh enak kok gitu, nyaman. Oh ya udah, gitu ya. Nah, tujuannya apa sih? Tadi ya selain membandingkan fitur, harga dan kualitas, apalagi tujuannya? Supaya nggak kecewa ya. Kalau misalnya, wah udah datang jelek gitu kan, kecewa. Atau apa misalnya? Meyakinkan untuk beli. Biar yakin untuk beli. Betul. Nah, ini contoh konsumen digital, kebutuhan smartphone untuk kuliah misalnya tadi ya. Misalnya untuk dan membuat konten, carinya di Google, nonton review YouTube, baca rating di marketplace, bandingin beberapa merek, tanya rekomendasi. Nah, proses pencarian informasi ini bagaimana sih gitu? Proses pencarian informasi ini mulai dari menentukan informasi yang dibutuhkan. Menentukan informasi yang dibutuhkan tuh gimana? Gimana? Menentukan informasi yang dibutuhkan. Ya, membutuhkan barang yang dibeli. Terus menyaring dan membandingkan informasi. Habis dicari informasinya, udah dapat sumbernya, terus disaring, terus dibandingin. Habis itu baru dipilih gitu ya. Nah, jadi pencarian ini sebenarnya mulai dari tahap, kalau yang tadi adalah tahap terpenting ketika kita butuh. Ketika kita butuh sudah pasti kita mencari sesuatu. Nah, ketika kita mencari sesuatu, itu kalau misalnya informasinya oke, informasinya bagus, kemungkinan besar kita akan apa namanya, kalau udah cocok, berarti kemungkinan besar kita akan langsung menuju ke tahapan berikutnya, yaitu evaluasi alternatif. Tadi kan udah ada nih pilihan-pilihannya gitu ya. Pilihannya sudah ada, oh oke yang ini ratingnya 3, yang itu ratingnya 5, kualitas suara sekian gitu. Itu sudah dievaluasi tuh. Oke, berarti saya sekarang tinggal milih nih, worth it apa enggak beli ini gitu kan. Terus tadi ya nyari di TikTok, nyari di YouTube misalnya. Nah, biasanya apakah ketika ngelihat review langsung beli? Misalnya ada nih apakah langsung beli? Enggak ya, belum tentu ya. Kita apain? Kita evaluasi dulu alternatifnya tadi kita evaluasi. Nah, tahapan ini adalah tahapan ketika
si konsumen itu membandingkan sebagai alternatif produk atau merek yang tersedia dan menilai mana yang paling sesuai dengan kebutuhan atau kriteria yang dianggap penting. Jadi kira-kira mana nih yang paling cocok atau yang paling penting atau kriterianya masuk nih. Jadi dia juga mulai menilai nih, apakah sesuai nggak ya budgetnya, mana yang paling budgetnya oke sesuai, terus mana yang kualitasnya paling bagus, mana yang reviewnya paling meyakinkan, mana yang paling cocok dengan kebutuhan aku gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya misalnya teman-teman butuh apa nih? Ada sama-sama mau butuh earbud ya namanya ya. Kalau gini earbud ya. Earbuds nih ada iPod, ada Samsung Galaxy misalnya ini ya, atau ada Redmi Buds gitu ya. Kira-kira teman-teman pilih yang mana nih? Nah, setelah di rating-rating gitu. Kalau dari ratingnya ini kira-kira yang paling bagus mana? Produk B ya, yang paling banyak ya. Nah, setelah di rating, oh ternyata ada di produk B nih. Kenapa? Karena kita cuma punya budgetnya sekian ratus ribu gitu misalnya. Kalau AirPod ini 2,5 juta, ini berapa sih Samsung? 450 kali ya? 400-an ribu. Nah, kalau yang Xiaomi ini berapa gitu? Oh, nggak masuk, udah nggak masuk. Karena ratingnya udah nggak bagus gitu ya. Berarti udah dieliminasi, nggak usah dipilih gitu ya. Nggak usah dipilih, udah nggak bagus. Berarti tinggal 2 ini. Nah, berarti tinggal budgetnya aja nih gitu kan. Oh, udah nih budget udah oke nih. Ya sudah bagus lah ya. Kalau misalnya kalian budgetnya yang 400-an ribu, berarti kalian pilih yang B. Tapi kalau punya duit, pasti pilih A ya. Oh, belum tentu juga. Dilihat lagi kualitasnya. Nah, kalau misalnya kualitasnya bagusan mana, biasanya kalau yang lebih mahal paling bagus ya kualitasnya. Ya nggak sih, lebih nyaman, lebih bagus ininya, kualitas suaranya, fiturnya juga lebih. Oh, fiturnya enggak lah malah ya. Fiturnya banyak kan. Masa ini Samsung sama earbud ini harganya padahal ini 400 apa? 2,5 juta gitu ya. Oke. Sorry, sebentar ya. Halo, kenapa? Ya, oke. Oke, WA aja. Ini ya. Nah, fitur juga dia, fitur mana yang lebih lengkap atau mana yang tidak lengkap. Desain, tentu desain juga nggak kalah ini ya. Desain kalau misalnya desainnya kadang-kadang warna aja mempengaruhi ya. Warna, oh saya sukanya itu gitu ya. Mahal dikit nggak apa-apa gitu ya. Bener nggak? Apa contohnya apa? Kamu pernah beli apa? Siapa? Sorry, nama kamu siapa? Nah, oh Imelda, oke. Kita cek ini juga ya, absen dulu ya. Sambil saya lihat teman-teman tadi yang belum sempat absen. Karena masuk angin kamu. Kamu bawa motor ya tadi ya? Apa naik Gojek? Ini yang belum Nazira. Nazira ada Nazira? Nggak ada. Hizkia, Anissa, Firda Fitriani. Nggak ada memang ya, Gif? Nggak ada. Muhammad Razaki. Nanti jam 9.45 saya absen lagi, kalau nggak ada saya alfain ya. Galuh Sekar. Udah. Boleh kenalan yang di sini siapa namanya? Saya baru kenal. Kalau si pengusaha warteg saya sudah kenal. Sama Mbak ini juga ya. Mbak siapa tadi? Imelda, oke. Ke belakang, kemarin kamu udah masuk ya? Siapa? Fatih. Depannya ketua kelas? Kamu ketua kelas? Oh, bukan kamu, orang Medan ketua kelas, bukan? Jadi yang bantuin ketua kelas gitu ya. Soalnya tadi dia yang jawab. Oke. Kamu yang itu Jonathan, oke. Johannes, tapi iya Johannes, benar Johannes. Mbaknya Michelle, oke. Iya. Kemarin itu ya sudah clear. Masnya? Oke. Ini kalian tinggalnya jauh-jauh kah? Oh, Bekasi. Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi. Atau planet Bekasi ya biasanya bilang planet sih. Iya sih. Cocok sih kalau planet sih. Di sini yang online ada yang planet Bekasi juga kah? Oke. Nah. Oke, selanjutnya keputusan pembelian setelah tadi melalui review, melalui kebutuhan pribadi sudah. Terus ada dia cari informasi baik itu internal maupun eksternal, mau dari YouTube, mau dari marketplace, mau dari sosmed, IG, TikTok, Facebook, Meta, X dan seterusnya, WhatsApp, mungkin sekarang WhatsApp ada itu juga kan, iklan juga. Semua sudah dicari, terus sudah menentukan. Nah, tinggal keputusan pembeli nih, tahap ketika konsumen memilih alternatif terbaik dan memutuskan untuk membeli produk. Nah, ketika mau beli produk, itu juga masih ada lagi pertimbangan teman-teman. Dari tadi pengenalan, oke nih Fik, aku mau check out sekarang misalnya. Nah, itu keputusan purchase decision ya namanya ya kalau di kalau di manajemen. Purchase decision ini akhirnya dia juga milih nih produk mana sih yang dipilih gitu.
dari mana nih mau belinya, maksudnya dari toko mana nih mau belinya, terus gimana cara bayarnya, apakah dia kan ada kalau di marketplace tuh bisa gimana bayarnya kalau di marketplace, bisa pakai QRIS, bisa pakai Gojek, bisa transfer, kalau transfer juga banknya bank mana gitu ya, banknya bank mana, virtual account misalnya, virtual accountnya bank mana misalnya. Nah setelah melakukan pembayaran, terus kadang-kadang juga kapan belinya, nah itu juga jadi waktu ya. Misalnya ini udah oke nih, udah fix nih ya, udah pertimbangan-pertimbangan, apa namanya, sudah nih, oke saya mau beli handphone ini gitu. Nah, waktu pun bisa jadi kendala ya, kira-kira kapan nih belinya, udah fix belum tentu mau langsung beli kan. Kayak misalnya, kenapa kira-kira nggak langsung beli? Padahal udah fix nih, udah milih, oh dia udah bagus nih gitu semuanya. Terus Stok tempatnya habis, juga sudah Bu. oke. Kenapa? Stoknya habis. Stoknya habis, bisa itu minyak kali yang sering habis ya. Sanko. Apalagi misalnya? Yang terpenting apa kalau misalnya mau beli ditunda dulu? Gara-gara apa biasanya? Nah, Flash sale, Bu. kan tadi udah butuh. Ayo, Nemu ulasan buruk, Bu. kan tadi udah di koleksi. Kan tadi udah di oke fix harganya ini udah. Ayo, kan harga sesuai budget dan nilai produk. Nah, udah sesuai nih. Apalagi? Kepercayaan udah kepercayaan. Estimasi nyampenya sih, Bu. Ya, bisa jadi bisa misalnya butuhnya 2 hari lagi gitu kan. Ternyata estimasi nyampenya tuh seminggu gitu. Ah, nggak jadi nih. Gitu. Iya. Akhirnya cari yang terdekat atau apa? Yang bisa pakai Gojek Same Day gitu misalnya ya. Akhirnya nggak jadi beli. Tapi kan akhirnya nyari, bisa nyari Gojek Same Day. Ini tuh beneran ditunda loh gara-gara ini apa? Ayo. Ayo apa? Ayo. Uangnya nggak, Bu? Apa? Uangnya. Iya uangnya, siapa yang jawab? Iya betul, uangnya kenapa uangnya? Kurang uangnya, Bu. Iya uangnya kurang, jadi harus gimana dulu? Pay later, Bu. Pay later, utang ya? Ya bisa aja sih, bisa aja sih. Ya udah jadi nggak ada kendala ya kalau duit nggak ada ya. Kalau saya emang nggak mau. Kalau pay later itu kan harganya beda kan? Ya kan lebih mahal kan? Ibarat Tergantung kata sih, Bu. kayak tergantung kenapa? Kayak kalau ada cashback. Kalau pakai CC Bank lumayan sih, Bu, cashbacknya, dapat poin. Oh, Dapat miles. tetap nggak ini ya, tetap worth it ya. Maksudnya Itu nggak worth it terlalu sih. beda ya. Tergantung kalau misalnya pay later ya dari aplikasi itu sendiri biasanya ada charge atau adminnya. Ini siapa sih ya? Jadi ya? Ini Iya, siapa iya. sih? Oh iya oke, nggak kelihatan soalnya. Cuma apal suara aja. Iya sih, Bu. Oke. Oke, iya sih, betul juga. Nah, jadi kadang biasanya di sini yang jadi ini tuh dia kayak si konsumen tuh kayak gini, yakin nggak ya ada promo nggak ya? Bener tadi nunggu flash sale gitu ya. Kalau nggak ada flash sale ntar dulu belinya gitu. Itu biasanya sih kalau mending begitu ya. Kalau yang duitnya banyak sih mungkin nggak, udahlah gitu lah ya. Tapi kalau ya kita masih ini ya udah gitu. Atau tadi ya toko dipercaya enggak, kalau tunggu besok diskonnya lebih besar apa enggak, kadang-kadang gitu. Atau kadang-kadang turun nggak nih kalau besok-besok gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya akhirnya check out, terus apa namanya, pada tahap check out tadi itu sebenarnya, kita udah nentuin produk cocok, tapi, ada faktor-faktor lain yang bikin nggak jadi. Itu ada juga. Selain tadi ya, selain uang ya. Tadi pertama bisa harga, betul harga. Kalau misalnya harganya sesuai budget, oke masuk ya. Terus harganya dibandingkan dengan manfaatnya sudah oke masuk. Terus ada diskon lagi gitu ya, promo lagi ya sudah gitu. Terus ya pokoknya produknya worth it lah kalau dibeli, ya sudahlah, sudah oke ya. Tapi kalau misalnya, trust misalnya, kira-kira pengaruh nggak? Kayak misalnya apa ya, mereknya terpercaya atau mereknya nggak terpercaya atau mereknya nggak terkenal misalnya. Itu pengaruh nggak kira-kira? Pengaruh. Tokonya aman nggak nih gitu. Nah, sebanyak apa orang beli tokonya nggak aman sih? Emang ada ya? Banyak ya? Terus atau barangnya asli apa enggak nih gitu ya? Barangnya asli enggak nih? Eee, biasanya kalau yang murah-murah itu nggak asli sih, enggak juga ya? Bisa juga nggak? Misalnya nih contoh, misalnya ada sepatu, balerina Puma misalnya, tapi harganya cuma 300.000. Heeh, langsung cepet banget jawab, enggak. Ya, kira-kira itu asli nggak kalau gitu? Lokal ya? Tapi dia kasih tuh tag-nya, apanya gitu, udah pasti enggak ya? Oke. Ibu izin Berarti jawab, Bu. iya boleh. Bisa jadi asli kalau misalnya dia di mall-nya, Bu. Oh iya, kalau ini ya, kalau Iya. official ya? Iya, Kalau soalnya official aku ya? pernah dapat harga Puma di bawah 500-an sih, Bu. Oh iya, bisa. Nah berarti tokonya ya benar. Diskon sampai 30% gitu. Tapi nggak nyampe juga sih, nggak 300 juga ya. Iya iya sih memang sih, tergantung tokonya ya. Atau, ada garansi apa enggak gitu misalnya. Biasanya rata-rata kalau nggak pakai garansi, dia nggak berani ya. Atau garansi seminggu. Iya ada barcode-nya.
Nah, tapi bisa nggak barcode-nya itu? Ditiru gitu. Oh, pokoknya kalau di barcode nggak masuk gitu ya. Tapi kalau di barcode masih masuk berarti asli. Walaupun kayaknya rada-rada. Kalau soalnya kemarin saya kejadian gitu juga. Ya apa namanya sama sih. Tadi pas aku mau bayar Rina itu harganya dari berapa gitu diskon nggak nyampe 400.000. Terus saya beli ya bagus juga sih gitu. Maksudnya kayak tebal terus ada barcode-nya di pinggir apa namanya di dalam situ kan, di dalam apa namanya itunya kan. Terus tapi kayak saya kayak yang makanya gak nyaman, maksudnya makanya kayak yang iya nggak sih gitu. Tapi nggak tahu juga saya belum pernah scan barcode-nya. Cuma saya lihat di pinggir samping dalam itu ada barcode-nya. Boleh iya nanti deh saya scan. Itu biasanya larinya kemana? Ke webnya asli? Ke web si itunya, si Pumanya. Oke. Oke, thank you. Nah, lalu kemudahan ya tadi ya, kemudahan proses pembayaran, pengiriman dan layanan. Cepat apa enggak, mudah apa enggak, ribet apa enggak. Pernah nggak belanja bayarnya ribet? Gimana cara ribetnya? Ah, kiris. Terus akhirnya? Oh, panjang banget bener. Oh iya bener. Dia terimanya dia punya BNI atau cash gitu ya. Oh iya bener juga sih. Atau ini, pernah nggak belanja di marketplace, suruh bayar, nah check outnya sekian, selebihnya di kemana? Shopee Pay. Shopee Pay-nya dia. Hmm. Hmm. Dan itu biasanya ini yang live biasanya. Yang live itu dia bayarnya karena gini, kan kalau misalnya dia masuk ke Shopee kalau nggak salah dia kena potongan atau apa gitu. Nah, jadi akhirnya dia nggak mau banyak-banyak. Misalnya kan kita beli seharga kalau live itu misalnya harga 1 juta jadi 400 gitu kan lumayan ya. Tapi dia mau bayarnya, dia milih keranjangnya itu yang harganya 100.000, selebihnya dia transfer ke rekening dia atau ke Shopee Pay-nya dia gitu. Dan itu sering banyak begitu. Dan saya mau aja karena worth it karena lebih murah gitu kan. Dan kalau yang nggak yakin nih barangnya datang nggak gitu ya, kita bayarnya cuma 100.000 nih masalahnya yang transfer ke dia. Masalahnya kan kenapa kita bayar, teman-teman kenapa belanja di Shopee Pay, kenapa ya temannya online kenapa belanja di marketplace daripada di IG. Kemarin saya kan tanya kan pernah nggak belanja di IG. Nah, kenapa nggak belanja di IG, apa bedanya belanja di IG sama belanja di marketplace? Kalau di marketplace itu kita percaya Bu ada pihak ketiga, kalau di Instagram kita langsung customer tuh penjualnya Bu. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita barang nggak datang nih kita komplain aja ke Shopee nanti duit bakal balik ya otomatis nggak diterima. Jadi kan memang kalau misalnya kita sebagai seller tuh kita nggak akan terima duit sampai barang itu sudah benar-benar yakin diterima oleh konsumen baru ditransfer ke kita. Jadi duit tuh ditahan sama dia. Nih, misalnya kita udah bayar nih, misalnya bayar 100.000, nggak serta-merta yang 100.000 itu masuk ke seller gitu. Jadi ditahan dulu sama si si marketplace. Nah ketika barang sudah sampai atau barang dinyatakan sudah sampai baru dia transfer kayak gitu. Nah itu kan aman banget kan? Sekarang enggak karena dia sudah kalau kita bayar Shopee kan ada ini kan, ada pelayanan kan. Misalnya dari walaupun sih cuma 2.000 ya, tapi dari 2.000 itu dia nggak ada, nggak ini, nggak ada potongan lagi. Kecuali kita pakai ongkirnya kan sekarang kalau dulu kan kita bisa pilih kan, JNE mana-mana. Kalau sekarang nggak cepat apa lambat gitu pokoknya yang hemat atau mau yang cepat atau mau yang lambat udah gitu doang. Karena dia apa namanya dari si Shopee-nya itu dia punya ekspedisi sendiri. Nah dia untungnya dari situ. Nah sedangkan si seller itu dia harus mempertimbangkan harga ketika dia beli gratis ongkirnya Shopee misalnya nih ya. Waktu saya misalnya jualan air, misalnya saya jualan air nih harusnya saya jual 5.000 misalnya. Saya bisa jual 6 atau 7.000 karena apa? Karena saya ikut promo gratis ongkir. Ketika saya ikut promo gratis ongkir berarti saya harus bayar ke Shopee untuk ikut promo gratis ongkirnya dia. Nah, si Shopee untung dari tadi pelayanan yang 2.000 plus saya bayar promo gratis ongkirnya dia gitu. Jadi makanya kalau misalnya harganya bisa dinaikin di up worth it sih gitu. Maksudnya worth it banget gitu untuk gratis ongkir. Toh dia juga kalau teman-teman rumahnya nggak ada di Depok ya? Kamu ya di Depok? Nggak ada di Depok ya? Di Depok tuh ada di Jalan Raya Bogor itu apa tuh namanya armadanya Shopee itu sampai berapa ya? Berapa lantai gitu? Iya ya, simpangan, di simpangan daerah situ. Dan itu memang apa namanya, oh ternyata segitu banyaknya ya si Shopee punya armada gitu ya. Nah dari situ aja dia sudah main di situ aja sudah ini ya. Jadi ibaratnya nggak usah potong itu pun dia sudah dapat dari yang lain-lain gitu. Kayak gitu ya. Oke teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah itu tadi apakah bayarnya ribet apa enggak? Kalau yang kayak misalnya saya sudah ya udahlah nggak apa-apa saya bayar karena saya udah sering banget nih beli di toko itu. Tapi kalau misalnya orangnya baru bayar di Shopee-nya 50.000, saya transfer ke dianya 250.000. Iya kalau misalnya kenapa-kenapa kan, kalau di IG kan tadi kenapa kurang transit karena apa? Ya udah bayar langsung ke dianya gitu kan. Dan ada yang berkali-kali kena tipu gitu ya, bukan di official ya, di IG officialnya. Dia udah bayar, Bu ininya Ibu transfer segini lagi deh, nanti kita balikin gitu ya. Padahal nggak dibalikin. Atau kita kan transfer uangnya, barangnya nggak datang-datang. Banyak juga yang seperti itu ya. Jadi akhirnya orang milih ya sudahlah ke marketplace aja nih kalau belanja. Jadinya nggak ini ya, transit lah gitu.
Nah, tadi kalau pembayaran juga ribet juga itu ya. Memungkinkan kita untuk tidak cepat-cepat check out. Terus apa lagi? Promosi ya, kalau promosi ada diskon, ada voucher, ada gratis ongkir, ada cashback, ada flash sale dan seterusnya. Ini juga mempengaruhi. Atau rekomendasi tadi, rekomendasi pengalaman orang lain puas, ya udah kita puas. Kalau teman-teman kampus biasanya kalau rekomendasi dari siapa paling dekat? Teman kampus? Kakak tingkat? Kalau teman-teman di kampus kira-kira rekomendasi siapa yang paling cepat? Rekomendasi dari teman, ya. Teman kampus misalnya. Atau kakak tingkat atau misalnya dari mana? Dari dosen. Berarti saya bisa merekomendasikan sesuatu ya. Oke, atau juga bisa dari review ulasan, dari video pengguna dan seterusnya ya. Nah, tambahan yang paling mempengaruhi tadi selain diri sendiri adalah FOMO ya. Fear of missing out. Jadi apa nih sekarang nih? Nggak mau ketinggalan tren. Oh, Adidas Samba misalnya. Orang pakai Samba, semua ini pakai Samba. Pakai Samba, Givari pakai Adidas. Misalnya iPhone terbaru gitu ya. Atau Tumblr ya. Stanley, Owala, terus apa Sepatu lagi? Salomon. Oh, sepatu Solomon. Apalagi kalau yang buat naik-naik ya. Atau apa misalnya. Kalau yang cowok Coxicle ya, kalau terus apa lagi tuh? Kayak banyak. Atau kesesuaian gaya ya, kesesuaian gaya. Semua punya, masa gua enggak sih gitu. Kalau anak kuliah tasnya apa sih? Kalau tas yang biasa dipakai? Kan kalau zaman SMA kan apa misalnya? Yang tas-tas gemblok ya, tas SMA tuh apa sih? Ada yang punya Kipling, boleh Kipling. Oh, kalau kuliah Loncom ya. Iya. Iya. Oh iya sip. Saya juga biasanya pakai yang pink ya gitu ya. Saya biasanya pakai yang pink Loncom. Sesuai dengan orang sekarang lagi enggak pakai enggak pink. Iya benar Loncom. Kalau cowok apa sih biasanya cowok? Converse. Kalau parfum apa parfum? Parfum lokal tapi berkualitas. Iya. Octarine. Humans. Humans, Bu, humans. Apa ya? Mykonos. Mykonos. Humans, Bu, Kaf, Bu, humans. kaf. Yang tadi tuh itu loh dia, apa ada anak digital marketing tadi dia tuh itunya apa postingannya dia ini review semua parfum. Aku bilang tapi dia kan jualan kan, dia ada tokonya. Kenapa nggak dimasukin keranjangnya ke situ? Enggak Bu, saya nggak mau orang saya review untuk jualan lah. Gimana ceritanya sayang banget. Jadi dia punya keranjang, jadi di TikToknya jadi dia punya keranjang tapi dia nggak masukin keranjangnya di itu di apa namanya di linknya di itunya dia di postingannya dia padahal itu dari ujung ke ujung kalau misalnya kita lihat itunya feednya dia satu feed itu semua review parfum gitu tapi dia nggak masukin keranjangnya saya gemes jadinya maksudnya kita aja yang affiliate mau bikin konten susah ya maksudnya untuk satu konten aja kita mau bikin susah jadi dia kalau diginiin apa namanya kalau misalnya dia diginiin dia produknya ada banyak gitu tapi ketika di sini reviewnya di feednya itu kan semua review parfum tapi nggak ada satupun masuk keranjang makanya tadi saya gemes loh kamu affiliate tapi kamu nggak jualan nggak Bu saya mau ini personal branding dulu orang nggak mau kalau saya mau review tapi karena saya jualan lah maksudnya kan ya nggak apa-apa kalau misalnya memang dia mau tahu kamu review dan tahu pengetahuan tentang produknya nggak masalah kalau dia nggak klik keranjang kuning kamu tapi kalau ada yang orang mau tahu kan ada chance untuk bisa klik keranjang kuning kan dan dia orang bisa beli gitu loh sayang banget acuh dia bilang oh belum mau katanya iya biasanya kan gitu kan kayak misalnya ngasih itulah gitu ngasih ya misalnya kayak saya ini kan saya kan kasih keranjang kuning kan jadi kalau orang klik ya orang oh beli produknya gitu kalau dia tuh enggak gitu maksudnya aduh kenapa nggak sayang banget gitu ya jadi Mempertahankan memang personal branding kali Bu. iya dia bilang dia mau personal branding dulu gitu tapi kan orang kalau misalnya bisa menghasilkan ya masing-masing lah ya oke dari sini tadi pertimbangannya harga worth it apa enggak kepercayaan aman apa enggak kemudahan ribet apa enggak promosi lagi diskon apa enggak rekomendasi orang lain bilang apa nih gitu ya terus apa namanya FOMO lah ya tadi ya lagi tren atau enggak terus estetika kelihatannya keren atau enggak gitu dan seterusnya kalau dia bilang aku yakin apa namanya harga udah oke aku yakin aman aku nggak nyesel nih beli ini terus ya udah deh dia beneran check out dan langsung beli gitu. Oke dari keputusan pembelian konsumen ini kira-kira ada yang mau ditanya nggak teman-teman apakah ada yang mau ditanya kita percepat nanti kita mau bahas UTS ya ada yang mau nanya kak gaji aus aku jadi aus juga
Ha-ha. Iya, berkurang. Pasti. Makanya kenapa yang ketika live eh, saya kasih 20 piece ya, karena di stoknya cuma 20 piece misalnya. 20 orang aja ya, nggak bisa lebih ya misalnya, kalau misalnya lagi iklan. Terus tiba-tiba kalian nih di sini masukin keranjang tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bertujuh masukin keranjang semua nih. Sisanya kan 12. Terus udah gitu kalian yang lain yang 12, 20, yang 8 udah beneran check out. Kalian nih di sini yang check out cuma 3, jadi masih ada 4. Terus kan waktu dia bilang semua masuk keranjangnya kan kita bilang habis kan. Habis ya apa namanya? Kita juga udah nggak bisa ngeklik karena habis, udah apa namanya? Itunya stoknya sudah habis. Nah, terus dia bilang mau tambah lagi nggak? Gitu. Ketika dia bilang mau tambah lagi nggak itu sebenarnya dia ngambil dari stoknya dia yang tadi nggak di check out. Misalnya lama dikit, misalnya kita udah masukin keranjang, terus dia jual lagi, oh sisanya 5, kasih 5 lagi ya gitu. Itu 5 yang belum check out biasanya. Yang belum di check out itu 5 tambah 5 lagi. Setelah 5 lagi itu apa namanya? Check out payment. Ya udah ya, ketika yang 5 tadi mau check out udah nggak bisa, habis barangnya gitu. Jadi memang berpengaruh. Kayak kalau misalnya ada juga kalau mau trik misalnya barang kita laku banyak terjual, biasanya pada beli sendiri. Jadi misalnya ada nggak teman-teman di sini yang pakai jualan trik beli sendiri? Wih, kamu lagi makan mie ya, jadi kamu nggak bagi-bagi? Ada bu, ada bu. Ada. Di sana hujan ya? Nggak? Enggak sih, Bu. Ada. Cuma belum makan aja dari pagi, Bu. Oh. Maaf ya, Bu, izin makan dulu. Iya, silakan. Apa namanya? Ada Jadi bu, ada bu. memang gitu. Misalnya kita punya barangnya cuma Cek. 50. Iya, kenapa? Michael, kenapa Michael? Oh, enggak. Kira nggak suaranya. Oh, ada ya. Ya, tapi Ah, aku ada ada. pengalaman cerita. Tapi aku ada cerita, Bu. Iya, Tentang gimana, apa? gimana? Kayak misalnya kayak yang Ibu sebutin tadi. Jadi kan Ah, bos saya tuh dia punya toko online. Dia ya yang punya toko emas. Dia juga punya ah. toko online. Dia Yang punya buka toko emas apa kamu? enggak, bukan toko emas. Iya. Nah, dia juga buka toko online aja, dia kayak Lego impor dari China. Nah, terus Oh, dia tuh gitu. cara ngejualinnya awal-awal dia benar-benar kayak karyawannya tuh disuruh beli tapi pakai uang dia. Iya, betul. Nah, itu Gitu. sampai semua karyawan yang mau jadi karyawan yang di Cilegon, mau yang Serang, semua disuruh beli. Nanti Ah. dikiriminnya ke rumah dia, nanti dikasih duit sih. Cara Oh, terbaik di itu. rumah dia nanti dibawa lagi ke kantor, dibawa lagi ke Nah, toko. tapi barangnya nggak ada, barangnya kosong, cuma kotak Oh doang. iya, good. Iya. Iya, Gitu. Tapi soalnya tahu itu nama-namanya dia kenal kan? Iya, betul. terus sekarang jadi nomor satu, ya Bu, jadi nomor satu Bu, apa penjualan mainan Iya. anak yang Lego Nah, di tuh, begitu ya Cilegon teman-teman paling ya. tinggi dia. Ini cerita nyata. Ini cerita nyata ya, pengalaman nyata. Jadi Atau itu yang dikirim itu ekspresnya beli adalah akun ya, Bu ya? kenapa? Yang ekspresnya beli akun yang udah jadi. Bisa gitu. Iya, ada. Bisa gitu atau bisa ya tadi itu dengan cara itu. Tapi kalau cara itu tetap rugi loh. Karena apa? Karena ada biaya ongkir atau biaya pelayanan yang tadi 2.000 kan kena dia kan. Terus gratis ongkir kan dia beli juga kan. Dia kena di situ. Tapi bagi dia itu adalah promo. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, itu ibaratnya bakar duit bagi dia. Kayak iklan gitu. Jadi akhirnya tadi yang karyawannya si Michael tadi, karyawan lo aja, lo ngaku-ngaku karyawan bos lagi. Karyawan dia di itu Bukan. tadi ya Jo ya tuh. Jo aja nggak percaya tuh. Terus akhirnya ini dikasih kertas kan ya, kadang kertas, kadang cuma apa ya, karton di plastikin gitu ya, atau kadang amplop. Jadi itu ya padahal barangnya mainan Lego segede gitu ya. Tapi yang dikirim cuma kartu itu doang gitu. Tapi dia harus Biasanya tahu juga ya, jangan-jangan lo orang lain beli beneran dikirim kartu doang nggak dikirim Lego, bahaya. Waduh, Tapi dia udah nyiriin sih, misalnya ini karyawannya betul. 15-nya atas nama siapa aja gitu kan. Dia kan, oh ini saya check out atas nama ini, check out atas nama ini gitu kan. Terus bisa jadi yang bayarnya juga bosnya. Misalnya Tapi virtual difotoin Bu akunnya si biasanya Bu. dia gitu. Kenapa? Difotoin Bu. Jadi bosnya ngefotoin barangnya biar dia kirim dari Shopee dia. Kirim WA Oh ke iya, gitu. betul. Good. Iya. Aduh, Oke. kebuka. Iya, nggak apa-apa. Memang itu udah lumrah sih ya. Jadi tuh kayak misalnya, wih, udah 35.000 penjualan gitu ya. Padahal mah ya gitu. Itu udah lumrah sih, sudah biasa, bukan rahasia. Itu sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Satu lagi, semoga bisa sampai 9.30 supaya bisa bahas UTS. Oke, keputusan pembelian. Udah habis dong. Udah ya? Kok enggak sih, salah? Kok ini salah dah? Di tempat saya pasca pembelian. Oh, ini salah. Oke, kita bahas aja pasca pembelian. Pasca pembelian itu biasa namanya post purchase behavior. Perilaku pasca pembelian. Jadi pasca pembelian itu barangnya udah datang. Tapi setelah udah datang itu, sekarang gimana rasanya gitu. Kalau misalnya dia bagus, dia merasa barang yang dibeli nyaman misalnya. Barang yang dibeli bagus gitu. Atau misalnya pokoknya dia seneng lah. Nah, itu ada kemungkinan, kita balik ke sini deh supaya teman-teman lihat. Nah, di sini nih. Di sini. Nah, ini ya, pasca pembelian. Jadi teman-teman merasa suka, pingin beli lagi, atau misalnya beli lagi dengan warna yang beda, atau beli lagi dengan
produk yang lain tapi di toko itu bisa jadi. Nah, bahkan harapannya waktu awal-awal saya pernah jelasin ya teman-teman ya. Bisa jalan nggak dia? Nggak bisa jalan ya. Kembali ke zaman dulu. Kembali ke zaman dulu. Givari bisa clear itu nggak? Bentar, ya. Teman-teman pernah tahu yang namanya panel itu yang terakhir itu di sini adalah advokasi. Advokasi, terus ini purchase. Tadi di sini misalnya attention. Kalau di ISAS namanya, sorry, atau kita di ISAS attention. Ini apa teman-teman? ISAS. Ini markom nih, apa namanya? Marketing komunikasi. Ini apa? Share. A-nya apa? Sorry, share, bukan. Ini search. Ini action. Ini share. Nah, ketika tadi orang attention, habis dia punya kebutuhan, terus dia lihat iklan, dia tertarik akan iklan itu, lalu dia dia oh ya ngelihat iklannya lewat, terus dia tertarik nih, mulai tertarik, interest, habis tertarik, kalau zaman dulu yang AIDA dia langsung beli kan ya. Ini awareness, interest, ini apa? Desire, action. Nah, kalau dulu attention, interest dia langsung desire, kayak ingin beli gitu. Kalau zaman online sekarang enggak kan, dia searching dulu, cari-cari review, banding-banding seterusnya. Sudah oke, tadi sudah oke, dia akhirnya check out, apa namanya, beli ya. Dia udah check out, nah habis check out nggak sampai di sini. Termasuk tadi ya funnel, cari deh funnel apa namanya, digital marketing. Yang setelah purchase tuh nggak langsung dia di sini advokasi. Advokasi itu apa? Orang apa namanya, di sini repeat order, orang nggak nyampe semua repeat order. Tapi setelah beli nggak boleh di stop sampai beli. Tapi gimana caranya kita berpikir supaya orang balik lagi minimal. Karena apa? Tuh dia udah ngerasain loh produk kita. Kalau misalnya produk kita yakin dengan apa value yang ada, dengan kualitas yang ada, pasti kita mau orang bisa balik lagi gitu. Maksudnya jangan dikejar. Makanya kenapa ketika ada di kafe mintain nomor telepon ya kan, nomor teleponnya akhirnya kalau misalnya ada promo mereka di-share ke kita. Karena kalau bisa jangan stop sampai beli gitu loh. Kalau dia udah beli balik lagi, kalau udah balik lagi nggak stop dengan balik lagi. Tetapi bagaimana caranya dia sharing ke orang lain bahwa produk kita bagus. Nah, di sini advokasi. Setelah repeat order dia menjadi supporter kita. Jadi dia mengadvokasi orang lain supaya membeli produk kita. Nah, di sini adalah perilaku pasca pembelian. Perilaku setelah membeli itu, jadi bisa jadi dia sharing ke orang lain atau bisa jadi dia beli lagi gitu. Harapannya dua, dia membeli kembali atau dia merekomendasikan barang kita ke orang lain gitu. Kalau misalnya dia rekomendasiin kan namanya iklan gratis ya. Ibaratnya kita nggak usah bayar influencer, kita nggak usah bayar iklan gitu. Dari mulut ke mulut aja itu bisa jadi itu iklan untuk kita. Harapannya sampai ke sana. Nah, oke teman-teman, ada yang mau ditanya? Jadi waktu beli itu, setelah check out itu, kira-kira sesuai nggak nih produknya dengan ekspektasi? Ya kayak misalnya sebelum barang tuh datang kan, oh kayaknya bagus nih gitu. Tapi waktu datang kira-kira sesuai ekspektasi nggak gitu? Entah pengirimannya, entah modelnya, entah warnanya. Kadang-kadang kan warna di itu beda ya. Oh kita misalnya maunya yang dusty pink, ternyata yang datang kok pink banget gitu ya, yang kita nggak suka misalnya. Atau misalnya bahannya gitu, termasuk nih jilbabnya tipis banget gitu misalnya. Saya banyak banget punya viskos tapi tidak setipis ini gitu. Oh, di luar ekspektasi saya biasanya pakai yang nggak setipis ini, ternyata ini tipis banget gitu. Kayak gitu, di luar ekspektasi. Jadi apa yang dipikirkan konsumen itu harapan sebelum membeli dengan VS, kalau kita bikin VS ya. Apa namanya? Harapan sebelum membeli VS pengalaman setelah membeli. Nah, kira-kira itu seperti apa? Kalau misalnya harapannya itu menjadi kenyataan, nah, ataukah harapannya lebih besar dari kenyataan, berarti kan ini ya, agak kecewa. Misalnya tadi beli iBud, misalnya earbud dia beli ternyata kok noise ya, maksudnya kok apa noise cancelling kan, kalau suaranya nggak enak gitu katanya. Misalnya atau apa reviewnya kayaknya 5 tapi kok nggak sesuai ya gitu. Nggak sesuai dengan ininya apa namanya reviewnya. Gitu. Terus kalau misalnya dia sesuai, dia bisa jadi kasih bintang 5 atau dia tadi bisa menceritakan ke orang lain atau merekomendasikan ke orang lain atau
dia loyal jadinya, membeli ulang. Ya, seperti itu. Atau kalau misalnya dia nggak suka, berarti dia pindah ke merek lain, ya, bisa gitu. Oke, teman-teman. Thank you. Ada yang mau ditanya? Boleh open discuss? Ada yang mau ditanya atau mau menceritakan pengalamannya, boleh. Ada teman-teman? Atau kita mau bahas ini? Mau bahas UTS? Teman-teman sudah baca soalnya? Sudah Bu. Sedikit. Sedikit. Topset di sini. UTS. Aman ya teman-teman ya? Nggak ada masalah kan? Ibu aku mau Dikumpulkan Bu, halo. jamnya Halo. sesuai dengan kasihan ini ya. Kenapa sih kamu? Halo Bu. Ya halo. Halo. Ya halo. Ibu, untuk brandnya Gimana boleh gimana tuh? Untuk Iya, brandnya enak boleh dia, susah. Biarlah. untuk brandnya Ya. boleh di luar dari yang dipilih Ibu gak? Boleh, ajuin aja ke saya. Apa kira-kira? Udah. Kita sih pakai brand rencananya Sanko sih Bu. Apa? Sanko, Shampoo? Sanko, Oh, minyak. Sanko. Diketawain tuh sama Yazid itu. Iya Bu, parah Bu, Yasti Bu, iya Bu. Muhammad juga tuh ketawa tuh. Marahin tuh. Iya. Padahal satu kelompok ya kalian ya, jangan-jangan. Tuh Bukan, Michael aku juga sama ikutan Pak. ketawa tuh Michael tuh. Kenapa nggak emas gue yang jadiin bahan kata dia? Kan. Udah. Ya, saya Aku udah PC jelaskan. Ibu, aku udah PC Ibu nih Oke, kayaknya. iya. Boleh. Oke. Ya. Instruksinya jelas ya. Pokoknya inilah, kalian tinggal ini aja. Ini boleh, ini ada brand lain boleh ya. Nanti tinggal bilang ke saya. Ini sih saya sih boleh sama atau tidak. Kan kelompoknya cuma 9 ya. 9 kelompok kan. Jangan sama lah ya. Kalau sama ntar susah bingung. Ntar kalau misalnya beda, kok beda. Kalau sama, kok sama gitu kan. Ya kan? Kalau misalnya nih ada produknya beda sama. Tapi kalau misalnya apa misalnya pesonanya beda. Yang satu misalnya targetnya usia 12 sampai ada gitu nggak sih? Oh nggak salah ya, itu digital marketing nggak salah ya. Misalnya apanya sama, oh dari apa kok sama gitu kan. Padahal kan dikira satu-satu nyontek. Tapi kalau beda, lo barangnya sama kok beda gitu kan. Bingung kan ntar kan. Kalau bisa barangnya beda ya. Jadi kesepakatan aja, ngisi aja di situ. Nah, di grup misalnya kelompok 1 barangnya mau apa, kelompok 2 misalnya brandnya mau apa gitu. Ya. Kalau bisa jangan sama. Brandnya kan banyak nih, kelompoknya cuma 9 ya. Nah, ini faktor budaya, kemarin udah jelas banget kan, faktor sosial, terus referensi grup, dan seterusnya. Oke. Nah, udah gampang ini mah, sehari kelar. Ya kan? Oke, ada lagi yang mau ditanya? Itu slide-nya totalnya harus maksimalnya berapa? Enggak. Bisa ini. Kalau slide bisa dikondisikan aja. Kalau misalnya kan gambarnya banyak nih gitu. Nggak bisa, misalnya contoh tadi ya. Misalnya di sini, sorry. Misalnya kan tadi ada slide pertama profil brand. Ternyata profilnya banyak gitu ya. Karena yang punya perusahaan Sanko si Jo lebih tahu gitu ya misalnya. Banyak banget nih misalnya profilnya. Udah bisa 2 slide nggak apa-apa. Atau target konsumennya, kayak namanya target itu kan banyak ya. Kalau misalnya demografi aja ada usia, ada pekerjaan, ada pendidikan, ada wilayah, ada apalagi tuh misalnya sampai nikah nggak nikah misalnya kan banyak tuh misalnya. Oh nggak cukup nih kalau cuma 1 slide, mau 2 slide nggak apa-apa. Tapi yang penting ada semua item yang diperlukan ada gitu aja. Oke, ada lagi Oke pertanyaan? Bu, makasih. Iya, sama-sama. Ini yang lain nggak pada mau off cam, yang lain off cam dong. Ya. Kalau di break out room masing-masing, mendingan sih kan tadi saya sudah kasih waktu kan ya, satu pertemuan itu berapa, terus plus tanya jawab berapa kan. Itu sudah saya perhitungkan sih insya Allah dalam satu pertemuan itu cukup sih gitu. Nanti kalau misalnya nggak cukup mungkin bisa cara lain ya, nanti kita pikirkan kembali. Tapi kalau udah saya perhitungkan sih insya Allah cukup. Jadi nanti nggak apa-apa biar teman-teman nih yang belum pernah bersuara gitu ya, bisa paling tidak saya pernah bisa mendengar suara dan wajahnya paling tidak gitu ya, untuk setiap ujian ya. Paling tidak seperti itu. Ya,
Ya, jadi gini, misalnya berenam ya, berenam itu ada 9 slide tuh, dibagi aja gitu. Misalnya yang ini bacain 2 slide, yang ini bacain 2 slide. Tapi teman-teman